kita mulai? Oke, selamat datang teman-teman ya di Open House, tempat di mana kita akan belajar untuk membuka hati ya, membuka hidup dan membiarkan terang Tuhan nyata melalui keseharian kita. Nah, ini adalah episode pertama ya, episode yang spesial nih ya buat kita semua. BTW, boleh cerita dulu kali ya, Ci, backgroundnya dulu nih ya, kenapa kita bikin podcast ini gitu kali ya? Boleh, Cindy? Iya. Ya sebenarnya sih karena pengen belajar gitu ya, Mia, pengen belajar lebih dalam ya tentang apa ya, Mia, namanya ya, cerita tentang Tuhan Yesus gitu kali ya, Mi. Apa gimana ya? Tentang kehidupan lah ya. Tentang dan kehidupan, relationship ya sama Tuhan ya. Betul, tentang relationship dan mungkin implementasinya di dunia keseharian kita gitu. Nah, pada episode yang spesial ini ya pastinya kita akan mendatangkan salah satu inisiator ya dari podcast ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu inisiator dan juga mami saya ya. Kita undang Cidevika. Iya, thank you Cindy. Oke, Cidevika apa kabar? Baik. Ya sehat ya pasti ya. Sehat. Keren. Cidevika udah makan tapi aku kira ada lemes ya. Udah enggak lemas. Enggak lemes ya, aman ya. Emang pembawaannya cuman enggak terbiasa aja. Enggak terbiasa. Kebetulan sebenarnya ini juga rada deg-degan gitu saya juga ya. Oke. Nah, Ci, ini kan karena ini adalah podcast pertama kita. Jadi kita akan lebih banyak bahas tentang apa sih, kenapa sih namanya Open House. Kan maksudnya banyak tuh podcast di luar sana ya, namanya macam-macam lah ya. Nah, mungkin hari ini aku lebih kepengen kita sharing itu tentang open house itu apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya open house itu tuh identiknya sama ini ya, transparan. Ya, tentang keterbukaan. Terus pokoknya kayaknya ada bawaannya tuh ada perayaan terus lah. Kayaknya rame terus rumahnya ya. Iya, rumahnya ya. Kebetulan emang rame ya rumahnya. Emang rame ya rumah ibu ya. Nah, kalau dari Cici sendiri nih ngelihat open house ini dari sisi rohani tuh apa tuh yang terlintas dari Cidevika? Ya, nah sebelumnya ini dulu lah ya. Jadi kan Cindy ceritanya banyak mau belajar nih. Betul. Ya kan, tentang keselamatan, tentang hubungan dengan Tuhan gitu. Betul. Kan. Nah, jadi sebenarnya memang kita itu kan dipanggil untuk memuridkan. Cuman kemarin kan inisiatifnya itu adalah supaya nggak belajar sendiri. Setuju. Ya kan, supaya maksudnya apa yang aku bahas ini tidak cuman untuk konsumsi pribadinya Cindy kan. Betul. Jadi kayak menurut aku tuh kayak oh ini sayang banget ya kalau orang tuh nggak tahu gitu loh. Betul. Gitu. Ya udah. Nah, jadi muncullah podcast ini Open House ya kan. Nah, kenapa kita akhirnya ambil Open House itu ya sebenarnya hidup kita kalau misalkan untuk orang lain ya, itu kan Alkitab yang terbuka bisa dibilang. Ya kan, Alkitab yang terbuka yang dibaca orang. Jadi kalau misalkan kita itu hidup kita itu harus bisa mencerminkan ya memang keterbukaan bahwa Tuhan itu hidup melalui kita gitu loh. Ya kan, jadi nggak cuman masalah perayaan, keramaian gitu ya, tapi itu adalah sebuah perbuatan ya, sikap hati, perbuatan yang bisa dilihat orang gitu. Berarti aku bisa bilang kayak kita itu cerminan Alkitab gitu. Betul. Oh, jadi kehidupan menghidupi kita Alkitab. Menghidupi ya. Sampai orang lain bisa melihat gitu. Oh, makanya artinya jadi dapat kalimat hidup itu. yang terbuka lah. Hidup yang terbuka. Wah, keren. Cuman aku pengen tahu deh, Ci, maksudnya kan kayak sempat kita kan diskusi juga gitu ya, cari-cari namanya yang cocok apa gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Cici sendiri kan Cici salah satu inisiatornya nih ya kan. Terus kayak kita ngobrol-ngobrol, bagus nih ya kan. Kata open house gitu. Dapatnya dari mana tuh, Ci? Sebenarnya ChatGPT bukan? Nggak ChatGPT sih, sebenarnya dari Alkitab juga ujungnya. Wow, ya kan sebenarnya. Jadi kalau kamu ingat ada satu ayat ya di Matius 5 ayat 16 kan dibilangnya hendaklah terangmu bercahaya di depan orang ya supaya orang lain itu bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan. Ya kan. Nah, itu kalau misalnya kita mau gali lagi
Nah itu ada satu ayat itu ada satu translatean yang dari The Message. Translate bahasa Inggris. Ya, nah itu yang bunyinya tuh aku nyontek ya. Iya. Keren. Nyontek. Soalnya nggak apa kalau bahasa Inggris, mohon maaf nih. Yes. Yes. Iya okay. kan? Yes. Nah, kan tiba-tiba translate yes. Kalau di versi Message Bible, dia bilangnya gini, keep open house, be generous with your life. Ya, jadi kalau dibilang kita harus tetap membuka pintu terhadap, jadi kita harus bisa diakses lah ibaratnya sama orang lain, ya kan? Keep open house, be generous with your life. Ya berarti artinya kita harus generous, kayak apa ya, murah hati lah. Ya dari hidup kita masih kelihatan bahwa hidup kita tuh, perbuatan kita tuh baik, supaya kita nggak ngomong tentang Tuhan, tapi orang lain bisa melihat dari hidup kita bahwa kita itu ada Tuhan di dalam hidup kita gitu. Oh. Nah itu sebenarnya open house itu kan dari Alkitab itu sendiri lah. Ininya ya inspirasinya gitu. Berarti kita membiarkan diri kita terbuka supaya orang tuh bisa ngelihat ya perbuatan baik kita. Betul, gitu kan ya. Jangan cuma di depan orang, tapi di belakang juga kan, di rumah ya, orang rumah juga harus tahu bahwa kita ini juga menghidupi firman Tuhan gitu. Ya. Jadi dimanapun ya Mia. Betul, jadi nggak cuma di panggung, nggak cuma di gereja gitu doang ya. gitu. Oh, keren. Cuman itu ya jujur ya, buat akun yang baru-baru gitu ya, ini cukup sulit ya sebenarnya ya untuk bisa terus menghidupinya gitu ya. Bisa lah nanti. Bisa ya, pelan-pelan ya. Iya. Tapi gini Mi, cuman kalau aku lihat ya, kadang kan kalau kita bilang ini kita terbuka, kita harus punya akses yang terbuka, orang bisa lihat kita gitu ya. Nah berarti kan kalau menurut aku, kalau orang bisa ngelihat kita, orang juga bisa ngelihat kelemahan kita. Betul. Bener gak? Betul. Nah kalau orang bisa ngelihat kelemahan kita tuh jadinya kan nggak apa-apa kah gitu loh. Gimana menurut kamu? Gini, kita itu tidak dipanggil untuk sempurna kan. Bener kan? Memang tidak ada yang sempurna juga kan di dunia. Iya bener betul. gak? Nah jadi justru kalau orang bisa melihat kelemahan kita itu bagus gitu. Karena kalau semuanya yang dia lihat superior, dia akan merasa aduh gue belum tentu bisa seperti lu. Wow, ya kan? Amazing. Tapi kalau kita ada kelemahan, justru banyak kelemahannya, tapi kita bisa, ya kan? Artinya ada Tuhan yang bantu kita. Justru kalau di ayat Alkitab ya, aku lupa ya ayatnya di mana ya, berhubung bukan pendeta, mohon maaf nih. tapi ada di satu ayat itu dia bilang, maksudnya melalui kelemahan kita lah Tuhan itu dipermuliakan. Karena kalau kitanya nggak lemah ya Tuhan nggak bisa bantu dong ibaratnya. Kalau kitanya semua bisa, kita bisa semua sendiri gitu loh. Justru nggak apa-apa kelihatan lemah, cuman yang penting kan kita nggak menyerah sama keadaan kita nggak bisa gitu. Ya kan? Paham? Iya, paham iya sih. Iya berarti kan maksudnya gini ya, Tuhan itu ya memang kita itu punya kelemahan, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, asal kita jangan maksudnya jadi victim bahwa ya gue nggak bisa gitu loh. Misalnya kelemahan orang kan banyak ya. Misalnya kalau zaman aku dulu ya, berarti misalkan aku minder nih, aku nggak akan bisa nih kayak gini-gini. Tapi kan aku sadar bahwa untuk mengikuti apa perintah Tuhan itu, untuk memuridkan, ya kan, aku kan harus bisa mengajar ibaratnya. Betul. Ya kan, dan Tuhan bilang kan memuridkan kan bukan cuma satu orang gitu loh. Ya pergi ke semua bangsa. Masalahnya seperti itu. Berarti kan artinya banyak orang lah. Bener nggak? Banyak orang, yang termasuk kalau kayak podcast gini ya, kalau ada yang nonton ya puji Tuhan ya, untuk bisa ngerti gitu kan. Nah tapi maksud aku, kalau aku stay di kelemahan aku bahwa aku minder, aku nggak bisa gitu, berarti kan artinya aku tidak mau menghidupi perintah Tuhan gitu. Oh. Ya kan? Tapi kalau aku bisa hari ini duduk seperti ini, ngomong seperti ini, artinya Tuhan itu udah banyak berperkara sama aku. Karena aslinya nggak bisa gitu. Keren. Berarti ya sebenarnya kita punya kelemahan, tapi ya supaya kita ingat Tuhan terus ya. Betul. Maksudnya dia yang kuatin bahwa kita. Bahwa kita memang bergantung sama Tuhan. Oke. Wah, gila. Ya cuman kadang ya kita nggak tahu. Ya mungkin ada orang juga justru kepikirannya, wah, gue banyak kelemahannya nih, jadi gue susah nih buat sukses atau apa gitu loh kalau dalam kehidupan. Sebenarnya kalau orang nggak mau open itu biasanya karena ya maksudnya ada yang ditutup-tutupi gitu loh, ya kan, supaya orang ngelihat dia yang bagus-bagusnya aja.
Nah, kan? Tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi, maksudnya kita tuh memang harusnya terbuka. Hidup kita tuh seperti Alkitab yang terbuka. Memang kalau manusia itu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya gitu. Tapi Ya, kadang nggak masalah. kadang gini Mi, kita udah cerita nih kelemahan kita. Kadang orang kan jadinya julid gitu, Say. Jadi kan orang pikir, ih itu orang gitu lah. Nah mungkin ada tipsnya nggak tuh? Apa? Ya nggak peduli omongan orang aja. Gak usah peduli ya. Gak usah terlalu dipikirin lah omongan orang, karena kan kita bisa kontrol juga gitu loh. Apapun, bahkan lu mau baik pun juga kalau misalnya orang mikir ini pasti ada udang di balik bakwan ya, kita nggak bisa kontrol gitu loh. Yang bisa kita kontrol kan motif kita nih. Gitu. Motif kita terbuka sama orang. Iya, motifnya apa? Kalau motifnya cuman ibaratnya pencitraan atau apa gitu kan, ya kita bakal baper ibaratnya kalau apa yang kita pengen gak sesuai. Tapi kalau kita motifnya adalah ya kita open house, kenapa kita open hidup kita, kenapa? Karena supaya orang lain bisa melihat Tuhan, orang lain bisa deket sama Tuhan. Kalau ibarat kayak gitu, itu kan udah pilihannya dia, bukan karena gua. Kalaupun dia kenal sama Tuhan, misalnya contoh Cindy, kalau Cindy ujungnya jadi kenal sama Tuhan, deket sama Tuhan, itu kan bukan karena aku, tapi karena Tuhan pilih Cindy merespon Tuhan gitu loh. Cuman kan untuk mengenal, untuk mengerti butuh orang lain. Oke. Gitu. Jadi makanya ada kamu nih. Ya, jadi nggak usah baper akunya kalau misalkan Tuhan gak pilih, aku mesti gimana? Atau misalnya orang yang gak respon, aku mesti gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Kan bukan tugas aku sampai situ. Wow. Gitu. Ya. Cuman ya untuk merespon itu tuh ya butuh kedewasaan lah ya, Mi. Betul. Mungkin tapi nanti ada chapternya lagi. Iya. Yes, very good. Oke. Nah Mi, kan ini emang konsep podcastnya tuh emang gak gitu panjang nih. Ya jadi ini benar-benar kayak kita ya buat ngobrol biar orang bisa ya dengerinnya gak lama lah gitu ya kan. Bertema lah ya. Pakai tema gitu Mi. Nah jadi kalau menurut Mami nih ya, kalau menurut Mami nih, boleh nggak bagi tips ke kita nih 3 hal yang bisa orang lakukan supaya hidup mereka tuh jadi terbuka? Karena kan menurut aku nih banyak orang yang hidupnya masih takut untuk terbuka, untuk kelihatan kelemahannya, kekurangannya gitu. 3 aja, nggak usah banyak-banyak nih. Kalau 20 nanti kan takutnya 2 jam tuh, ya kan? Sebenarnya yang pertama kalau menurut aku ya, kalau kita memang kenal Tuhan, kita cinta Tuhan, kita pengikut Tuhan, kita tuh harus mengerti bahwa memang ultimate goal kita hidup itu pasti untuk orang lain. Tujuan hidupnya ya? Ya, ultimate goal kita, tujuan hidup kita dipakai itu untuk orang lain pasti kan. Oke. Ya kan? Nah itu poin pertama ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa memang kalau hidup kita untuk orang lain itu harus bisa, teasernya tuh kita gitu loh, melihat Tuhan tuh teasernya kita. Oh, ya kan? Iya, keren. Kalau kitanya emosional, kitanya ibaratnya ngomongnya juga nggak apa banyak ya, hewaninya gitu ya. Apakah dia bisa melihat Tuhan dalam hidup kita? Nggak. Kemungkinan besar kan nggak. Ya. Ya kan. Tapi kalau perbuatan kita baik, omongan kita baik, pemikiran kita alkitabiah ibaratnya, ya kan, itu kan orang bisa melihat tanpa kita ngotbahin orang gitu. Ya kan? Wow. Bener nggak sih? Tipsnya itu. Tips. Nah, yang pertama, ya kan, bahwa maksudnya kita harus sadar penuh bahwa kita itu pengikut Kristus, kita itu pengikut Tuhan, kita harus bisa mencerminkan karakter Tuhan dong dalam hidup kita. Yes. Ya kan? Karena kita sadar bahwa kita itu mengikut Tuhan, kita sayang sama Tuhan gitu kan. Nah, yang kedua, memang Tuhan itu kan menjadikan kita terang dan garam. Terang dan garam di ya. Dunia. Okay. Ya kan? Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita memang hidup di sini, tapi kita itu memang begitu kita terima Tuhan itu kan kita sudah masuk di dalam kerajaan surga ibaratnya. Ya kan? Jadi kita udah bukan lagi hidup dari bumi, dari dunia gitulah. Nah, kita itu diutus menjadi terang, menjadi garam. Nah, masalahnya terang itu nggak bisa disembunyiin. Wow. Bener Keren. Ya kan? Nggak bisa digelapin terang itu. Iya, mau keren. segelap apapun, makin gelap makin terang. Wow, kitanya. keren. Bener nggak? Wow, the best. Iya bener gak? Iya keren. Oh, the best aja sih. Gila. Yang kayak gini ini loh, yang Kalau sayang gitu ya. Kalau kamu misalnya dalam kondisi matahari nih lagi terang-terang terik-teriknya, kamu pasang lampu, nggak ngefek kan? Enggak sih. Tapi kalau malam banget, kamu pasang lampu langsung ngefek, bener nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu sebenarnya kita diciptakan ya untuk terang itu. Ya kan? Nah, jadi kalau lu nggak bersedia open,
ya artinya lo nggak bersedia jadi terang gitu loh. Iya kan? Oke. Nah ibaratnya gitu. Nah terus kalau garam apa? Garam itu kan memberi rasa, ya kan, memberi rasa. Mungkin garam itu kalau misalnya udah dipakai ya nggak kelihatan. Udah misalnya di sop nih, kamu pakein garam, ya udah nggak kelihatan garamnya di mana. Tapi kalau nggak ada garam kan tahu nih. Iya. Hambar. Iya. Ya kan? Nah itu kan fungsinya kita, ya kan? Di mana ada kita, di situ harus ada yang namanya perubahan, yang ada namanya ibaratnya perbedaan lah dengan adanya kita. Gitu, ada rasanya ibaratnya, ya kan, orang bisa feel bahwa ada Tuhan di kehidupan kita. Nah itu tipsnya ya begitu, kita mesti ngerti bahwa kita itu adalah terang dan garam, dan terang itu tidak bisa disembunyikan. Itu keren, yes, itu keren aku. Itu benar keren. Ya kan? Nah yang ketiga tipsnya adalah ya harus gimana ya, jadi diri sendiri dimanapun. Jadi jangan gue di rumah jadi beda orang, di kantor jadi beda orang, di gereja jadi beda orang yang berbeda gitu. Ya nggak bisa. Kalau kayak begitu lo akan sulit open house ibaratnya. Karena begitu di kantor, di kantor keren banget, baik banget, bla bla bla. Jaga image lah ya. Iya, begitu sampai di rumah itu kan sebenarnya tempat yang memang kita jadi diri kita apa adanya. Bener nggak, kita pakai baju aja juga nggak yang rapi-rapi banget, nggak ada masalah, diterima apa adanya kan. Jadi kalau orang datang ke rumah, begitu dia lihat, wah di rumah galak banget gitu, ya kan, sama mbak galak, ya kan, sama suami nggak hormat, ya berarti kan kita menjadi orang yang berbeda. Nah tipsnya adalah jadilah orang yang sama, supaya kalau ada orang datang ke rumah kita pun begitu lihat dalamnya pun juga dia tahu dia memang orangnya begini, menghidupi. Gitu. Tipsnya itu yang ketiga. 3 ya. Ini sebenarnya ya 3 tips ini aja bisa jadi satu podcast lagi. Oh gitu ya, janganlah. Sabar, dipirit. Mohon maaf, IT-nya nggak boleh ngantuk ya. IT-nya abis ini baptis. Oh udah ya. Oh iya. Nah ini simple tapi dalam, tapi ya kita coba ya aku pun coba gitu untuk praktekkan inilah di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah terima kasih ya buat Mami ya, Ibu Devike ya, salah satu inisiator dari podcast ini ya. Semoga harapannya sih podcast ini bisa memberi dampak yang positif ya. Iya, harusnya. Menjadi garam gitu ya. Betul. Terang dan garam ya, Mia. Terang dan garam. Terang dan garam untuk orang lain gitu ya. Dan untuk saya sih lebih tepatnya ya. Nah, dari open house ini kita belajar ya tentang hidup, kita harus terbuka ya, dan supaya orang lain bisa ngelihat terang apa gimana sih? Ya lightingnya ya. Supaya kamu jadi terang untuk hidup orang lain. Supaya aku jadi terang untuk hidup orang lain. Ya mohon maaf ya, ini kan saya lagi belajar. Iya, apa-apa. Ini kan harusnya memang kita dialog ya. Iya. Tapi jadi tiba-tiba ada kamera. Iya, ini kan penting ini ya. Kalau bisa tiap hari tuh saya bawa kamera nih. Gitu jadi kalau ya. lagi sama kamu gitu kan cepet gitu ya kan, kayak di mobil saya pasang kamera gitu ya kan. Oke. Terima kasih ya buat Cide ya untuk sama-sama. waktunya yang luar biasa ya. Sampai jumpa di open house berikutnya. Di tema-tema berikutnya ya. Di tema-tema berikutnya, dan masih dengan salah satu inisiator kita dari podcast kita. Asal jangan satu-satunya ya. Ya mungkin ntar pelan-pelan baru rada nyaman. Kalau podcast pertama biasanya masih rada canggung ya. Nanti kita canggung ya, nanti podcast berikutnya ya. Siap. Oke, terima kasih Mami. Sama-sama. Yeay, bye-bye.